beberapa lah nanti ya mungkin. Senang sekali karena banyak hal dan yang baru dan wawasan ini perlu kita ketahui sebagai anak remaja Kristus ya kan, supaya kita semakin terampil, supaya kita bisa hidup lebih baik, terutama dengan dalam hubungan dengan kehidupan di luar gereja gitu kan. Kita juga oke di gereja, tetapi kita juga harus oke di luar gereja gitu. Yes, mantap. Terima kasih Kak Anis. Terima Ya, kasih. terima kasih. Jadi nanti kita belajar vokal dari Kak Anis nih, Kak Rizka. Nanti kita tinggal schedule waktunya. Jadi nanti tinggal gitu ya. Enggak, pengetahuan dasar tentang suara bagaimana. Oh, suaraku ini seperti suara harimau. Oh, suara gitu ya. Ya, nanti akan itu dokter. Pak dokter sudah masuk tuh, Kak Rizka. Pak dokter, masuk Pak dokter. Ya, ini Kak Yuda dulu. Kak Yuda sudah bisa suaranya. Nah, silahkan. Ya. Oh iya. Pak Yuda, ya Gunung Tumo itu di mana sih teman-teman boleh tahu nih? Teman-teman remaja itu letaknya Gunung Tumo itu GKJW di mana? Letak ya, setelah kenal dulu. Ya, ini karena ada dua ini ya. Kecil, volumenya besar, volumenya kecil. Dua perangkat. Ya. Iya. Itu. Oh iya, flashback gitu ya Pak. Benar flashback. Masih dengar ya? Sudah dengar Kak? Dengar. Iya. Perkenalkan saya Yuda. Salam ketemu lagi Kak Timothy sama Kak Yud. Iya. Kak Rizka. Kak Rizka Timothy ya. Terakhir ketemu di Balioto. Iya. Perkenalkan, ini kami dari Remaja Gunung Tumo. Ini lokasi Gunung Tumo itu berada di pesisir selatan Kabupaten Malang. Wow, di pantai selatan tuh keren katanya ya, bagus pemandangannya. Iya, jadi Gunung Tumo itu dekat dengan pantai Sendang Biru, pantai Tambarjo. Jadi istilahnya di tempat kami itu terkenal ada 1000 pantai itu kalau promosi Kabupaten Malang gitu. Wah. Ya kebetulan untuk di Gunung Tumo ini remajanya cukup lumayan. Kemudian kami ini kok bisa mengumpulkan remaja segitu banyak? Ini bener mereka ada di situ ya? Iya ada, ini ada. Cuma ini belum bisa semua, sebab kan sebagian juga ada kegiatan ibadah keluarga. Ada berapa itu di situ Kak Yuda? Saat ini yang bergabung dengan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 anak. Wah, 11. 11 ditambah 33 jadi 44 ya partisipannya. Enggak, Kak Rizka, itu 11 itu tambah 1 Kak Yuda, jadi ya 12 murid Yesus tuh. Wah, mantap. Ini juga ketua KPARJ Jemaat juga hadir di sini. Oke, baru ini ya bergabung di CV Class ya? Iya, baru kali ini. Oke. Ya. Oke, jadi bisa bergabung kembali. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus ikut bergabung karena ini sesuatu hal yang baru bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman remaja di Gunung Tumo. Betul, Pak. Kami ucapkan terima kasih bisa ikut dan mengikuti di acara Zoom pada malam hari ini. Siap, Pak. Ya. Jadi kelas kita macam-macam Pak. Jadi ada fotografi kemarin. Jadi nanti ada macam-macam. Ada broadcasting, ada kelas apalagi kemarin ya public speaking kayak gitu ngelatih teman-teman semua. Ya. Bantu doa juga tetap konsisten dan sinyalnya terutama ya kan. Amin. Oke, Kak Rizka kembali. Sudah bergabung bersama kita. Oh iya. Oke. Ada salam dari Kak Anis buat Pendeta Prita, Kak Yuda. Oh. Ya.
Oke, satu lagi ini Kak Yud, sebelum kita akan mengawali ada Kak Esther GKJW Bondowoso. Sepertinya juga baru bergabung malam hari ini ya. Oh iya. Iya, dari GKJW Bondowoso. Shalom, tadi sempat dibuka nih Kak dari Esther. Bondowoso. Ya. Oke, nanti ya kayaknya ya. Oke, baik. Ya. Dokter Niko, Pak Dokter sudah datang bersama dengan kita malam hari ini. Ya, Kak Yudi, silakan kita akan memulai bersama-sama. Kita akan berdoa dulu ya, Kak Yudi. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar bagaimana P3K mengalami sesuatu yang di luar dugaan kami. Ternyata malam hari ini Tuhan perlengkapi dengan hadirnya Pak Dokter di sesi CV kelas remaja khusus ini, agar kami bisa memproteksi diri kami dari berbagai macam hal. Terutama kami mempunyai lifestyle, yaitu sehat tubuh. Saat-saat ini Tuhan, kami tahu bahwa kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan hikmat Tuhan untuk kami bisa melakukan yang terbaik di masa pandemik ini. Ajar kami untuk kami mampu dan menjadi remaja-remaja yang Tuhan andalkan, yang remaja-remaja yang gereja andalkan, dan remaja-remaja yang Indonesia harapkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai CV kelas pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, Kak Rizka, silakan perkenalan mungkin. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Pak Dokter Niko yang sudah bersedia malam ini untuk bergabung bersama kita ya. Dengan anak-anak remaja dari berbagai macam GKJW. Oke, sebelum kita akan mulai materi, Pak Dokter Niko silakan memperkenalkan diri. Silakan Pak Dokter. Iya, selamat sore semuanya. Salam, ya. Selamat sore. Shalom, selamat sore. Ya, saya pertama memperkenalkan diri, ya, kayaknya belum ada yang familiar ya. Nama saya Kak Niko Juliargo. Ini saya pengen banget loh bisa lihat gambarnya. Teman-teman semua, boleh kalau mau dimunculkan gambarnya. Silakan dibuka. Sebentar ya teman-teman. Ya, biasanya takut sinyal hilang, takut gitu. kuota terbatas juga. Oke. Ya wes. Silakan dibuka aja sebentar ya. Ini ya minggunya bergereja di GKJW Rungkut. Kemudian tinggalnya agak jauh sedikit di Gedangan gitu ya. Terus Kak Niko ini di dunia kesehatan jadi dokter. Kemudian mungkin ada yang tanya ini sehari-hari seperti apa aktivitasnya. Nah, kalau teman-teman itu biasanya menjumpai dokter di rumah sakit ya, di klinik. Nah, itu. Nah, Kak Niko sama di klinik juga, cuman di komunitas. Komunitas itu kumpulan orang banyak gitu ya. Jadi Kak Niko sehari-hari di perusahaan. Oh, di perusahaan butuh dokter tak? Oh iya, jadi di sana kan juga ada banyak orang. Kalau misalnya ada yang konsultasi, ada yang sakit, nanti kita cepat-cepat bantu obati. Juga Kak Niko juga kasih penyuluhan, dan juga mungkin kalau misalkan ada yang konsultasi mampir ke klinik. Nah, itu seputar tentang kesehatan. Itu. Luar biasa. Jadi benar-benar langsung bersentuhan dengan pengobatan orang gitu, memeriksa gitu ya Pak Dokter Niko ya. Iya. Jadi ini tadi mungkin sudah dikirim formnya ke
dari Kak Rizka? Sudah. Iya, teman-teman juga pernah dirawat nih di rumah sakit. Mereka ngisi ada berbagai macam penyakit, mah, tipes dan sebagainya, luar biasa. Nah, jadi gitu. Ada diare ya. Wah, ada juga demam berdarah ya. Terus juga ada yang amandel, mual dan sebagainya. Tipes juga ada. Nah, ini sebagian nanti kita ada hubungannya dengan apa yang akan kita diskusikan sore hari ini gitu ya. Nah, saya senang sekali ketemu dengan adik-adik semua, pahlawan-pahlawan COVID ya ini ya. Loh, kok bisa ya? Ya, jadi ada banyak teman-teman, ada banyak orang itu yang masih beraktivitas di luar tanpa tanpa kegiatan yang jelas. Jadi mereka setelah sekian lama, beberapa bulan bosen, akhirnya mereka main keluar, terus ketemu sama orang lain, ketemu sama teman-teman, tapi nggak ada alasan yang jelas. Jadi mereka dengan bosen itu mereka terus melampiaskan keluar dan seterusnya. Nah, saya percaya teman-teman semua ini mau sabar ya. Jadi kita membatasi supaya apa? Supaya penularannya nggak terus berlanjut. Nanti kalau berlanjut kita sekolahnya kapan gitu ya. Nah, jadi sabar itu juga salah satu upaya ya. Juga tetap beraktivitas, tetap bersekutu ya, kan tetap beribadah online juga. Tentunya ada dengan protokol kesehatan juga ya Pak. Iya. Itu teman-teman itu dari Gunung Tumo itu pakai masker semua tuh Kak. Ya, ayo ada yang nggak pakai masker? Ya, silakan dipakai maskernya. Go. Ya. Ada Pak Dokter loh. Ada yang bilang itu gini loh Pak Dokter. Aduh, bosan banget di rumah. Ngapain? Biasanya itu aku bisa jalan-jalan, bisa ngelihat ini dan lain sebagainya. Sekarang harus di rumah sudah 5 bulan nih, bayangin 5 bulan kita itu di rumah. Terus sampai kapan? Nah ini kan pertanyaannya begini nih. Nah, kesehatan mungkin nanti di materi disampaikan gitu ya. Oke. Saya selipkan nanti. Oke, baik. Kembali ke Kak Rizka dulu, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman dipersiapkan ya catatannya. Kira-kira kesehatan itu penting apa sih buat kita? Untuk apa sih kita itu perlu sehat gitu kan? Ya, ayo perlulah Kak. Tapi yo kadang-kadang bolehlah aku minum minuman yang dijual di sana-sana itu loh. Kopi misalkan, kafe lah dan lain sebagainya. Atau jajanan gorengan-gorengan boleh lah. Nah, nanti kita akan mendengarkan pemaparan sebentar lagi nih. Kita akan mendengarkan pemaparan. Kalau mau tanya ya, nanti langsung saja tanya ya. Langsung di-unmute terus ditanya kepada Pak Dr. Nikonya ya. Kalau nggak jelas langsung ditanya. Iya, silakan Kak Yus. Ya, jadi ini lebih ke arah interaktif ya teman-teman adik-adik. Jangan takut sama dokter, nanti akan dijelaskan kenapa kadang-kadang anak teman-teman ini takut sama dokter. Iya, jadi kayak kita takut sama Pak Polisi itu salah juga kan gitu. Nanti dokter akan jelaskan tuh, terutama tentang P3K Kak Rizka. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, oke. Baik, silakan sekarang Pak Dokter akan menjelaskan materinya. Saya sudah share, sudah multiple partisipan untuk share simulator ini. Silakan. Oke. Yang pertama saya share nanti ya. Ini saya buka dulu deh. Jadi saya salut sekali dengan teman-teman semua yang sabar ya. Bahkan saya ini ngikuti kalau di sekolah atau mungkin di pemukiman itu ada Agustusan. Siapa yang kangen Agustusan ya, lomba-lomba. Nah, di sana ada banyak sekali lomba-lomba ya yang ya terpaksa tahun ini kita lewatkan. Jadi nggak hanya interaksi sekolah, tapi juga sesuatu yang seru pun kita lewatkan ya. Kita mesti sabar dulu. Nah, terkait dengan lomba-lomba itu, ada satu yang saya itu paling suka ikuti, yaitu namanya supporter. Nah, sore ini
saya ini jadi supporternya teman-teman semua. Nah, saya minta bantuan semuanya juga jadi supporter ya. Oke, bisa nggak ketik saya semangat gitu. Nanti biar kita saling ketularan semangat. Bisa nggak ketik saya semangat gitu. Oke, ketik di chat ya. Ketik di chat ya. Ya. Oke, saya semangat. Sudah duluan. Wah, salah di keduluan Dion sama Unik. Selanjutnya, wow, semangat semua nih. Oke. Wah, banyak ya. Oke. Waduh, saya jadi ikut semangat ini. Nah, teman-teman, ini di antara teman-teman yang hadir ini sekitar kelas berapa ya? Jangan-jangan ada yang bapak-bapak, ibu-ibu selain Kak Yud dan Kak Rizka ya. Ini boleh dicek. Ada Kak, kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 8. Oke, kelas 8. Nah, kelas 7. Oh, oke, banyak ya. Oh, sip ya. Oke, teman-teman nanti bisa tanya langsung ya. Nah, pertama saya kepingin tadi sudah tes chat ya. Kemudian tes suara. Nah, sekarang tes kesehatan. Saya pengen mulai dulu dengan yang biasanya banyak dikeluhkan di tempat-tempat kesehatan ya, di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, bahkan juga Kak Niko punya anak SD juga pernah mengalami sakit diare. Ayo coba di chat siapa yang pernah sakit diare, kalau pernah ditulis aja tahun lalu, bulan lalu. Pernah enggak? Sambil tak bacain. Hari ini atau kemarin? Hari ini. Aduh, 5 hari lalu, Kak. Aduh, 5 hari lalu. Iya. Oke, tahun lalu. Yang tahun lalu ini berarti ya identik bersih ya. Cuman kadang-kadang memang kita nggak bisa tahu ya apa yang kita makan. Ternyata yang bikin mungkin dari waktu kita beli dan seterusnya. Nah, selain diare, ada sekarang yang lagi ngetren. Aduh, sakit kok ngetren. Namanya demam berdarah ya. Demam berdarah ini juga sebenarnya nggak kalah sama COVID ya, sama-sama virusnya. Nah, terus bisa juga ada korban, bisa juga menular. Jadi nyamuknya bertelur di tempat-tempat yang dia suka, kemudian dia menularkan pada teman yang lain. Waduh, terus gimana? Ya nanti kita bahas. Terus kemudian ada juga yang saya baca lainnya adalah tipes ya. Tipes tadi juga ada yang mengalami. Aduh, ini kalau arek Surabaya ini ya rata-rata sudah pernah mengalami tipes ya, kalau SD gitu ya. Aduh, kasihan. Nah, oke. Jadi ada beberapa sakit seperti yang saya sebutkan tadi, juga ada sakit-sakit yang lain yang mungkin sudah dibuka di apa itu namanya kolom survei sama Kak Rizka ya. Nah, untuk mengawali dari materi, nah Kak Niko mau tanya nih, ada nggak sih kalian yang punya superhero favorit? Coba minta tolong diketik. Siapa superhero-nya? Siapa tahu superhero-nya Kak Iyut ya. Boleh. Superhero-nya Kak Iyut boleh. Ada nggak yang punya superhero favorit? Kak Iyut lagi pakai superhero itu. Kaosnya tuh. Iya, makanya saya langsung waduh. Mata tertuju langsung waduh ya. Superhero. Captain America, wah sama ini kayak saya ini ya. Avenger, Wonder Woman, wah oke. Yang saya mau tanyakan pertama, kalau superhero itu dia, maaf ya, aduh dia lemas, dia sakit-sakitan, bisa nggak kira-kira nolong? Nggak bisa ya. Nah, oleh karena itu
penting. Jadi sebelum kita belajar ke P3K, belajar nolong orang, tapi kalau kita, waduh, kita kurang sehat kok rasanya, gimana ya? Jangan-jangan kita yang perlu ditolong gitu ya. Nah, terus Kak Niko mau masuk ke yang namanya sehat. Sehat itu apa sih? Sehat itu ada yang bilang, wah badannya kekar gitu ya. Oke, betul juga. Ada yang bilang sehat itu nggak pernah sakit, betul juga. Misalkan sehat itu seneng, wah ya ini juga benar juga. Jadi ada sehat itu total gitu ya. Jadi nggak cuman badannya, tapi juga rohaninya. Jadi ada yang sehat, tapi kalau misalkan ada masalah terus putus asa, waduh ini sebagai manusia kurang sehat. Terus gimana? Ya ayo dekat sama persekutuan, terus aktif di komunitasnya Kak Yud sama Kak Rizka gitu ya contohnya ya. Terus ada juga selain sehat jasmani rohani, ternyata ada satu kesehatan itu yang perlu kita siapkan, yaitu sehat sosial. Nah, sekarang waktunya pandemi. Lah mau sosial gimana Kak? Nggak ketemu teman. Waduh iya ya. Kita memang diminta untuk sabar, untuk beraktivitas di dalam rumah. Nah, terus sosialnya sama siapa? Ya sama lingkungan sekitar ya, sama orang tua, sama saudara. Atau mungkin kalau misalkan kita harus keluar rumah, kita harus menjenguk saudara dan seterusnya dengan protokol, itu juga kita juga sehat secara sosial. Jadi kita sharing gitu ya. Kita saling memberi semangat kayak tadi teman-teman jadi supporter, Kak Niko juga ada jadi supporter, kita saling membangun semangat. Nah, teman-teman ada satu cerita unik ya. Suatu saat ada seorang itu yang punya rumah, dia itu di dekatnya danau gitu ya. Karena di dekatnya danau, dia tinggal di situ sudah cukup lama, akhirnya dia punya perahu. Nah ini biasanya dia mancing pakai perahu itu dan seterusnya. Nah setelah suatu saat perahunya itu bermasalah ya, ada lubang kecil, dia nggak pakai gitu ya. Terus suatu saat ada temannya mau ke rumah, mau mancing sama anak-anaknya gitu ya. Terus bilang, boleh nggak aku pinjam perahumu, aku tak main ke danau gitu ya. Oh boleh. Nanti dipakai aja ya, aku tak kerja, wis pokoknya anggap aja perahu sendiri gitu ya. Nah terus sebelum itu si pemilik perahunya, dia ngomong sama temannya, seorang tukang cat. Mas, teman gue ada yang mau kesini minggu depan. Tolong dong perahunya disiapkan, dicat yang bagus ya. Ini soalnya saya mau kerja. Nanti biar cepat kering, biar bisa dipakai gitu ya. Nah, terus setelah beres, sudah selesai dipakai, datanglah temannya. Bohongan gitu ya. Ada anak, terus juga yang punya perahu, anak-anaknya juga diajak mancing. Terus ke tengah danau mancing, dan yang punya perahu di kantor itu mikir, waduh aku lupa. Waktu ngecat itu belum tak kasih tahu. Gitu ya. Kalau ada lubang kecil. Nah, habis itu dia cepat-cepat pulang, terus dia menjumpai, oh ternyata sudah aman ya. Terus dia segera cari temannya yang mengecat perahu itu. Dan dia memberikan tips lebih. Karena dia merasa bersyukur tidak ada bencana. Tidak ada yang tenggelam ya, gara-gara bocor kecil kan kalau dipakai nggak langsung bocor ya, begitu di tengah danau nanti waduh bocor nggak karu-karuan. Nah si yang ngecat itu tadi dia merasa loh, aku ini loh nggak ngelakuin apa-apa Pak, cuman ngecat doang kok dikasih uang banyak banget gitu. Yang punya perahu bilang, wah kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan ini sungguh sangat berarti bagiku dan bagi
keluargaku dan teman-temanku. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kak Niko kasih ilustrasi bahwa kadang-kadang kita lakukan hal yang sepele, tapi itu berdampak sama orang lain. Nah, contohnya apa? Kita masuk ke materi ya. Ini saya mau sharing, bisa nggak, Kak Rizka? Oke. Sudah, bisa. Sudah saya multiplekan. Oke. Ya, jadi kita hari ini berkesempatan untuk belajar tentang hidup sehat dan bagaimana memberikan pertolongan pertama ya. Nah, saya mau awali dengan ini ya. Kalau kita sebagai sebagai anak Tuhan ya tentunya ya, juga kita punya peran di lingkungan. Kalau kita nggak sehat ya jadinya seperti ini. Kira-kira bisa nolong nggak teman-teman? Nah, tentunya nggak bisa ya. Nah, terus ada yang Kak Niko sampaikan tadi, ilustrasi tadi. Jadi ada hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi itu memberi arti. Nah, lifestyle itu nggak usah dihafalin deh. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Ya. Sejak kapan? Sejak buka mata. Contohnya gimana? Iya, jadi mungkin ini cuman pelukan gitu ya. Kita bangun tidur, ya, ini sudah bentuk lifestyle ya, teman-teman. Jadi ini salah satu bentuk lifestyle dari yang sosial tadi ya. Kita bangun tidur, kita peluk papa mama, kita ucapkan I love you gitu ya. Nah, apa sih yang nanti ada dampaknya kira-kira? Jadi orang tua kita itu kan kerja ya, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Kadang-kadang ada juga yang papa mama kita ada masalah dalam kerjaan. Nah, ketika kita memberikan hal yang mungkin kecil bagi kita, cuman memeluk dengan sepenuh hati gitu ya. Ketika mereka berangkat, itu mereka jadi, wah, misalnya nggak semangat gitu ya. Jadi semangat gitu ya, jadi seneng karena sudah kita kasih support. Nah, contohnya seperti itu. Lifestyle yang pertama. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita sudah memberikan kasih sayang gitu ya. Juga kita tentunya bersyukur pada Tuhan ya. Jangan lupa nanti berdoa ya. Itu penting sekali karena apa yang akan kita jalani mulai dari kita buka mata sampai kita tutup mata itu pengaruhnya besar ketika kita bangun tidur. Kita kasih keyakinan pada diri kita sambil kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati tidur saya. Dan terima kasih juga karena aku yakin Tuhan Engkau memberkati aku dan keluargaku. Dan teman-teman bisa sampaikan doa seperti yang diajarkan oleh papa mama gitu ya. Itu termasuk dalam kesehatan juga, lifestyle juga. Nah, terus apa berikutnya ya yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita jadi semangat ya karena kita sudah punya keyakinan. Nah, kemudian belum bisa. Oke, saya next. Oh, nggak bisa next ya. Oke, nah ini juga salah satu bentuk lifestyle. Jadi teman-teman ketika kita melakukan hal yang berhubungan dengan diri kita, hal kecil yang berhubungan dengan diri kita, itu ketika udah beres ya, misalkan menata tempat tidur sendiri. Nah, kita jadi punya keyakinan, wah, aku bisa tanggung jawab pertama, yaitu menata tempat tidur. Coba ya, mulai besok pagi, kalau yang udah menata tempat tidur, sip, ya, diteruskan. Nah, kalau yang sudah menata tempat tidur,
Ini akan memberi kita rasa puas, rasa lega, rasa yakin bahwa sepanjang tugas hari ini aku pasti bisa lakukan yang terbaik, gitu ya. Misalnya hari ini ada yang UTS enggak ya? Ini anaknya Kak Niko ini UTS ini, jadi makanya tadi setting dulu laptopnya diganti nama gitu ya. Jadi misalnya ada tugas kok banyak, jadi kadang-kadang kita katanya sekolah di rumah Bu, tapi kok tugasnya banyak gitu ya. Ada enggak? Oh banyak. Nah ini kita jadi punya keyakinan ketika kita sudah melakukan tanggung jawab di awal gitu ya. Nah kemudian ketika kita sudah merapikan, nah kadang-kadang misalnya ini kita agak nyantai gitu ya, misalnya nggak lagi ulangan, nggak lagi ujian. Langsung yang dicari apa teman-teman biasanya? Handphone. HP. Ya, sampai lupa loh mau ke toilet, mau pipis saja ya. Nah, itu jangan ya. Jadi ketika kita tidur, tubuh kita itu seperti pabrik yang punya software yang canggih ya. Yang namanya pabrik ada limbah. Nah, supaya nggak sakit waktu pipis, perutnya juga nggak sakit, nggak ditahan-tahan ya. Yuk, kita toilet dulu. Jadi buang limbah, pipis dulu. Kalau perutnya udah mules bilang mama gitu ya. Itu jadi, penting juga. Jadi nggak boleh nahan-nahan. Nah, biasanya itu jadi sakit. Terus nanti bilang mama papa, ma aku kalau pipis kok sakit. Nah, biasanya karena nahan-nahan itu. Istilahnya penelitian yang paling besar, yang paling banyak itu ternyata karena nahan pipis, bukan karena kurang minum. Gitu. Nahan pipis misalnya ya kita dalam perjalanan, anggaplah Surabaya ke Malang, kita mau pipis tapi kita main HP aja di jalan. Waktu pipis sudah kira-kira 2-3 jam lagi biasanya terus sakit. Siapa yang pernah kayak gitu? Ayo. Nah, itu biasanya infeksi saluran kencing karena kita nahan pipis, gitu ya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang lain yang penting. Nah, misalnya ini sudah ngapa-ngapain ya, sudah mandi dan seterusnya, sudah bantu-bantu mama papa, terus saatnya kita mau misalnya makan. Nah, ini sangat penting berkaitan sama yang disurvei tadi. Ada yang diare, ada yang tipes, itu biasanya berkaitan. Ya memang tidak selalu di rumah ya kita makan ya, mungkin kita di luar. Terus saking laparnya langsung makan, ada enggak? Ayo. Nah, itu Pak Yuda itu. Saya juga. Ya, biasanya yang dewasa-dewasa ini malahan enggak, karena super sibuk jadi langsung makan, lupa ya. Makanya kita semua penting ya jadi supporter ternyata ya. Kalau kita cuci tangan atau kita melakukan sesuatu yang baik, kita lakukan dulu, terus kita ajak. Ya. Kalau misalnya kita punya saudara, terus dia itu misalnya tentang cuci tangan, dia malas cuci tangan terus kita suruh-suruh. Nah, itu biasanya lebih susah. Nah, kalau kita cuci tangan dulu atau kita memberi contoh, nah biasanya mereka mau ngikuti, termasuk papa mama ya. Nanti mau makan, cuci tangan dulu terus bilang, "Pak, Ma, aku sudah cuci tangan." Ayo, sudah cuci tangan belum gitu ya. Nah, itu penting ya, cuci tangan. Sekarang terus jadi kebiasaan ini kayaknya. Semua sudah terbiasa cuci tangan karena pandemik ini. Nah, Kak Niko punya ponakan itu TK. Kalau main, kalau ketemu, langsung ditunjuk gini. Sudah cuci tangan belum? Ayo gitu. Masih TK karena kita sudah menciptakan kebiasaan seperti itu ya. Jadi nggak harus orang tua dulu yang ini ya, anak-anak juga boleh bersuara kalau memang itu benar gitu ya Kak Niko ya. Harus berani menyampaikan. Kalau misalnya ini ada yang penting teman-teman. Kalau cuci tangan, saya kasih tips, mau ya? Mau. Nah, kalau cuci tangan gitu ya. Pertama, untuk sekarang karena musim pandemi ini ya, kerannya disabun. Terutama kalau di tempat umum. Ya, kerannya disabun dulu.
baru kita lanjut cuci tangan sampai bersih. Karena kalau kerannya perlu disabun dulu. Yes. Oh iya ya. Ya, karena sudah tangannya udah bersih nih, sabun. Habis gitu pegang kerannya umum. Wah. Oh iya. Ya. Betul. Walaupun cuci tangan yang di depan rumah yang kita sediakan atau mungkin di mall bahkan lain, ya. Di mall. Bahkan di rumah pun, di rumah saudara, itu biasanya Kak Niko mesti cuci tangan, cuci kerannya dulu. Nah, itu ya. Nanti sampaikan sama saudara sama orang tua. Kerannya dicuci dulu. Karena ini juga ternyata bisa jadi sumber penularan. Baru cuci tangan yang benar. Cuci tangan yang benar itu yang seperti apa? Nah, Kak Niko yakin semuanya sudah pada paham ya. Jadi setelah kita basahi, kita ratakan dengan sabun. Kemudian digosok ya, mulai dari punggung. Yang terpenting adalah lipatan, gitu ya. Ada lipatan sela-sela, ada yang di kuku, gitu ya. Jadi ini cuci tangan bukan balapan ya, teman-teman ya. Nggak perlu cepet-cepetan ya. Yang penting bersih, ya nggak percuma cuci tangannya. Nah kemudian ada hal yang lain lagi, yaitu, ini minum air putih. Ternyata manfaatnya banyak banget. Nah, ya. Ini air putih. Jadi air putih berarti Pak air putih ya. Jadi air putih ini beda loh dengan kopi susu, beda dengan susu, beda dengan teh ya. Air putih itu untuk menggelontor, untuk menambahkan cairan tubuh yang hilang dan seterusnya. Kalau enggak gimana ya? Ini seperti yang digambar. Kalau kurang, maka itu akan pengaruh ke sel-sel otak gitu ya. Kemudian kalau di iklan sudah minum aqua gitu ya. Atau ada yang ditanya nggak nyambung gitu ya, iklan di TV itu ya. Karena konsentrasi mulai berkurang teman-teman. Mempengaruhi otak gitu ya pengaruh pasti. Banget. Ya. Terus pengaruh ke kesadaran, pengaruh juga ke sirkulasi. Ya ibaratnya pengairan gitu ya kalau dalam tubuh kita ya. Jadi membuang limbahnya ini jadi kurang bagus. Ya, pengaruhnya ke kencing juga. Perhatikan teman-teman kalau kencing, terus kencingnya itu keruh, berarti tandanya kurang minum ya. Keruh itu bagaimana? Keruh itu warnanya lebih gelap, kuning gelap gitu, hampir kayak teh gitu ya. Wah ini berarti kurang minum banget ini. Nah mungkin nggak itu terjadi? Bisa aja. Jadi misalnya mungkin kita ada aktivitas ya, kita ada aktivitas sehingga kita kalau minum itu terbatas waktunya atau mungkin terbatas ngambilnya. Nanti di rumah, itu kita balas minum yang banyak gitu ya, tipsnya. Nah, kemudian juga pengaruh ke kulit jadi kusam dan seterusnya, dan juga ke organ yang lain. Nah, setelah minum, habis itu kita makan. Makan itu yang seperti apa? Nah, yang paling penting, bahkan ini di luar negeri teman-teman, di negara maju, itu mereka banyak banget makan yang satu ini. Sayur dan buah. Porsinya dibanyain. Dok, boleh bertanya nggak dok? Ya. Monggo. Yang berkaitan dengan air putih tadi. Ya. Itu kalau kondisi airnya itu bagus mana? Dingin sama hangat. Oke. Kalau itu biasanya, terima kasih. Biasanya itu tergantung sama kita pribadi ya. Karena ada yang nggak kuat dingin, tapi kepengen. Terus jadinya apa? Radang tenggorokan. Aduh kasihan ya. Kalau paling nggak, meskipun nggak hangat itu ya air biasa. Itu lebih sehat. Karena tubuh tidak perlu adaptasi. Karena kalau dingin atau mungkin dari kulkas ya terlalu sering, itu tubuh akan beradaptasi. Jadi selalu beradaptasi. Masuk kita minum aja, tubuh harus beradaptasi gitu ya. Ya boleh dingin tapi kadang-kadang aja. Kalau mau lebih sehat ya tentu saja yang hangat. Hangat loh ya, jangan yang panas ya. Nanti sakit ya tenggorokannya. Gitu, semoga menjawab. Ya. Nah, saya juga mau tanya, mumpung masih di air. Ya. Jadi tubuh kita itu
kira-kira butuh berapa liter si air itu dalam sehari. Kayaknya itu kita juga ada yang pokoknya harus minum 2 liter dari berat badan tubuh. Nah, mungkin teman-teman juga perlu tahu nih. Ya, biasanya supaya ini memudahkan kita, itu 8 gelas kita. 8 gelas itu kalau saya sih sebenarnya anggaplah kita cuma minum 2 gelas. Kenapa? 1. Yang 3 gelas itu kita minum waktu makan, betul nggak? Ya, waktu makan kita minum separuh dulu, terus makan, terus kita habiskan 1 gelas. Makan 3 kali, berarti sudah 3. Gitu ya. Terus mau tidur, sama bangun tidur. Sudah 5 kan? Nah, yang 2 atau yang 3 tinggal nambahin. Jadi, minum air putih jangan dipikir terlalu, aduh harus begini begitu ya. Kita bikin nyantai aja, kita bikin rileks aja. Makan 3 kali, bangun tidur, mau tidur, sama aktivitas yang lain. Nah, jadi aktivitas yang lain 3 gelas sudah cukup gitu ya. Jadi total sehari 8 gelas. Dan jangan dibikin sekaligus teman-teman. Jadi misalnya pagi sampai siang cuma 1 gelas. Sore 1 gelas, malam jadi 6 gelas, itu berat. Makanya harus dicicil gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita balik ke makanan ya. Yang lapar tunggu dulu ya. Nah, kita bahas makanan tapi jangan makan dulu ya. Makanan itu ada karbohidrat, ada protein, tapi juga yang terpenting adalah sayur dan buah. Nah, Kak Niko, keluarga itu belajar di YouTube juga, tanam sayur. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa makan sayur lebih banyak. Manfaat sayur dan buah itu banyak banget. Di situ ada banyak sekali antioksidan untuk mencegah kanker. Terus di pandemi gini banyak nggak yang beli vitamin di apotek? Banyak ya. Nah, itu kan bikinan pabrik. Bedanya kalau sayur buah itu vitaminnya alami. Kenapa kalau alami? Kalau alami lebih mudah diserap tubuh. Gitu. Oh, jadi kalau yang alami mudah diserap tubuh. Iya. Ya, mantap. Jadi nggak harus kita beli vitamin di apotek mahal-mahal, nggak harus ya. Kecuali kita lagi kurang sehat, minum vitamin ya. Tapi sehari-hari kita bisa dapat vitamin dari sayur sama buah, gitu ya. Terus juga lebih bagus, lebih sempurna juga pakai susu, gitu ya. Ini makanan kalau misalnya kita dengar di sekolah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kemudian ini adalah tips yang selanjutnya. Misalnya ini sudah sore, sudah malam, sudah nggak ada aktivitas makan lagi, ya tentunya ini jangan sampai ditinggalkan ya. Jadi yang namanya gosok gigi itu penting sekali. Gosok gigi yang terbaik adalah setelah makan sama sebelum tidur. Supaya apa? Supaya ya sisa makanan dengan bakteri yang ada di gigi itu tidak mengeroposkan gigi gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi keropos, apa yang selanjutnya terjadi? Itu bisa lubang. Kalau lubang terus gimana? Infeksi bisa menyebar ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi bahayanya kalau kita lupa gosok gigi, jadi harus saling mengingatkan. Kemudian hal yang lain adalah olahraga. Ini kayaknya sudah nggak sekolah Kak Yud, jadi ya nggak usah olahraga. Waduh, jangan ya. Jadi kita tetap olahraga walaupun di rumah atau di lapangan, tapi tetap jaga protokol. Gitu ya, olahraganya beda dengan kalau misalnya kita disuruh nyapu, kita disuruh bersih-bersih itu beda. Karena olahraga itu ada unsur rileks gitu ya. Kalau nggak dibersihin nanti dimarahin mama. Nah itu namanya nggak rileks ya. Kalau olahraga itu harus ada unsur rekreasi. Nggak boleh gerutu ya. Nggak boleh gerutu. Nah ini saya baru tahu juga ini. Jadi olahraga itu ada unsur rileks. Jadi dipersiapkan kalau saya olahraga. Nah, olahraga juga nggak harus muluk-muluk ya. Bisa cari di YouTube. Senam aerobik 10 menit.
15 menit nggak apa-apa deh, yang penting kita awali dulu. Jadi ringan, rutin, dan rileks. Nah, terus kemudian ketika kita beraktivitas dengan teman kita, nih, ya namanya HP. Nah, sekarang ini jadi teman ya. Batasi ya, boleh jadi teman, tapi kamu nggak bisa ngatur aku. Ya, kita jadi teman, tapi kita saling jaga. Gitu ya. HP-nya dikasih tahu gitu ya. Kalau sudah 1 jam harus istirahat dulu. Mungkin ambil minum, mungkin pipis, mungkin menyapa saudara, mama, dan seterusnya ya. Supaya mata, jadi di seluruh tubuh ini teman-teman, otot yang paling banyak bekerja adalah otot mata. Gitu ternyata. Dia kan akomodasi ratusan kali dalam 1 menit. Nah itu kasihan, apalagi kalau lihat HP ya. 1 jam, HP harus taruh dulu. Ya, kalau enggak nanti terjadi kelelahan mata. Oh ini, jadi lelah mata ini bisa kemana-mana, bisa mata merah, bisa nanti mungkin yang sebelumnya nggak ada kelainan mata jadi kelainan mata, jadi gampang pusing, jadi kemeng, dan seterusnya ya. Nah, kemudian selain aktivitas sehari-hari juga ada yang khusus dalam pandemi ini, yaitu kita pakai apa namanya? Masker ya, pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan tadi ya. Yang terpenting juga adalah, ya ini walaupun kita sama keluarga ya, tetap kita harus, harus kita perhatikan ya. Ketika kita bersin atau batuk, harus ditutup. Ya. Ini bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang tua. Yuk nggak apa-apa, kita ingatkan. Ya. Papa, mama, minta tolong kalau batuk tutup gitu ya. Nanti walaupun cuman batuk pilek biasa, tapi kalau nular kan aduh kasihan nanti satu rumah. Iya, ketularan ya. Itu saya sering diingatkan anak saya itu, Dok. Waduh. Ya. Nggak apa-apa kita saling mengingatkan ya. Nutup gini nih malah saya disalahkan, ya kan? Oh ya. Gini loh, ya. Tahu sudah suaranya keras. Gitu. Kalau nutup nanti tangannya pakai salaman ya. Nah, benar. Itu juga saya sambung dengan kesehatan yang satu lagi, yaitu kesehatan lingkungan ini cuma sepenggal aja. Kalau kita lihat seperti ini, pikiran itu jadi seneng apa jadi sumpek ya. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Jadi lingkungan itu bisa kamar, bisa ventilasi, terus juga kemudian tanaman, dan yang satu lagi yang penting adalah jentik. Yuk kita periksa di tempat-tempat penampungan, bak mandi, dan seterusnya. Juga sampah ya. Sampah ini tanggung jawab bersama, bukan cuma orang tua. Kalau sudah penuh, bilang mama, bilang papa, mah sampahnya tak buang ya. Waduh itu. Wah. Nanti kita mungkin langsung dibikinin jajan ya. Itu jadi kebiasaan baik ya. Jadi mama, papa, saudara juga kita tularkan kebiasaan yang baik. Nah sebelum lanjut, Kak Niko kepengen minta tolong suaranya. Ada bisa nggak ya dibacain 1 Korintus 10 ayat 31? Yuk. Oke, 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Ya. Silahkan yang sudah nemu ya. Saya dengar suaranya enggak? Ada. Yang sudah nemukan bisa di-unmute. Kak Rini, mana Kak Rini? Aku. Ya, silahkan. Oke, silakan. Kamori. Ayo. Sudah? Oh, siapa?
Ayah. Oh, Ayah. Oke, silakan Ayah. Silakan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya. Banyak banget ya ayat-ayat tentang kesehatan, menjaga tubuh, bait Allah ya. Ini Kak Niko kutip satu ayat ini. Jadi kita nggak sembarangan ternyata teman-teman ya. Baik minumnya, baik kita berteman dengan HP dan lain-lain kita mesti jaga gitu ya. Nah, sekarang setelah kita sehat ya, setelah kita punya gaya hidup sehat, saatnya kita juga ya selain tadi gaya hidup sehat juga sudah langsung ngefek ya ke saudara-saudara yang lain. Kita juga punya satu pengetahuan tentang bagaimana sih kita menolong. Nah, kita menolong itu sebenarnya simpel teman-teman ya, gampang banget ya. Jadi yang namanya P3K itu saya tak lanjutin baterai. Nah, P3K itu adalah pertolongan pertama. Jadi nggak usah terlalu terlalu sempurna gitu ya. Yang penting kita sudah berikan perhatian. Itu besar banget, lebih besar dari cara-caranya. Kenapa? Karena itu memberikan perasaan tenang pada yang kita tolong. Itu yang paling penting ya. Nah, kemudian tujuannya ya ada 2 hal besar ya. Kenapa kok kita melakukan P3K? Karena ada risiko ternyata ya. Risiko itu bisa misalnya nanti bisa fatal ya, bisa bisa meninggal dan seterusnya, atau mungkin bisa terjadi cacat dan seterusnya, atau mungkin bisa terjadi infeksi yang lebih lanjut. Nah, ini tujuan kenapa kita melakukan P3K ya, kita lakukan pertolongan awal. Nah, ada juga yang kita berikan seperti tadi ya, rasa tenang, dan juga kita mendeliver atau kita menyerahkan ya kepada pihak orang dewasa yang bisa menolong dengan baik. Kalau misalkan kita dengan keluarga ya tentunya kita serahkan, ayo Mah, Pak, kita serahkan atau kita antarkan untuk bisa berobat ke UGD misalnya gitu ya. Nah, itu kenapa kok kita harus lakukan P3K atau pertolongan pada teman-teman kita yang terluka. Nah, prinsipnya teman-teman, kalau ini saya kasih ilustrasi, ada yang kepleset ya di kolam atau di danau. Terus kalau misalnya kita nggak yakin kita bisa membantu, terus kita langsung nolong, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Korbannya jadi 1 apa 2? Jadi 2, Pak. 2 ya. Nah, kalau ada orang dewasa yang mau menolong, ini juga kasihan. Tadinya korbannya 1 jadi tambah 2 gitu ya. Atau misalnya ada yang tergeletak, terus kita nggak perhatikan sekitarnya. Ternyata dia pingsan, di sebelahnya ada kabel. Terus kita langsung gopok pegang. Nah, ini hati-hati. Makanya yang pertama, prinsip yang pertama, langkah pertama adalah mengamankan diri kita sebagai penolong. Jangan sampai kita nambah-nambahi korban. Waduh, gawat ya. Nah, kita amankan diri kita aman, terus korban aman. Misalnya kayak tadi, ada kabel. Nah, nanti kita singkirkan pakai kayu atau kita cabut sumbernya dan seterusnya ya. Kita amankan korbannya. Terus kita amankan lokasinya. Misalnya ini di jalan. Nah, kalau sudah ada yang nolong luka-lukanya, kita amankan lalu lintasnya ya. Mungkin dibantu sama yang dewasa ya, karena kalau lalu lintas anak-anak berbahaya ya. Yang penting kita sudah, misalnya ada yang pingsan, ini di pasar gitu ya, nanti banyak yang lihat. Nah, itu kan kita bisa bantu. Tolong kasih jarak. Nah, itu sip. Nah, kita mengamankan dulu, baru kita memberikan bantuan dan tindakan.
ketika kita memberikan bantuan dan tindakan, prinsipnya adalah kita tenang, jangan malah nggupui ya, aduh gimana, tolong. Terus jadi yang korbannya tambah, yang sebelumnya dia sudah mulai bisa menenangkan diri tambah gopoh karena kita teriak-teriak gitu tadi ya. Jangan ya. Bisa pingsan tiba-tiba ya. Iya. Pastinya nggak apa-apa. Ya, nggak perlu yang kayak sinetron gitu. Terus teriak-teriak, enggak ya. Itu. Terus kemudian kita lakukan dengan cara cepat dan tepat. Nah, kemudian kalau sudah kondisinya baik, bisa kita angkat dan seterusnya. Nah, nanti Kak Niko kasih catatan-catatan ya di belakang ya, supaya kita lebih perhatian nanti ke gambar ya. Nah, untuk alat seperti yang ada di rumah ya, kita siapkan. Ada kasa, ada plester, ada gunting gitu ya. Kemudian ada senter kalau untuk melihat ini ya, juga ada betadine. Nah, kita langsung yuk ke apa aja sih luka yang perlu kita bantu. Yang pertama adalah perdarahan. Nah, supaya ini juga berlaku untuk teman-teman diri sendiri juga, Kak? Iya. Bisa diri sendiri, bisa orang lain. Kalau ketemu darah gitu ya, kalau misalkan teman-teman yakin, kita tolong. Yuk kita tolong. Kenapa? Karena ada juga yang lihat darah itu terus pingsan. Aduh, jadi 2 nanti korbannya ya. Atau paling enggak kita ingatkan. Jadi kita kalau perdarahan, kita tekan pada sumber perdarahannya. Kita tekan dan kita angkat di atas jantung. Jadi gini ya, kalau misalnya tangan ya. Gitu. Atau kalau misalnya kaki gimana? Masuk uangnya dibalik. Ya orangnya direbahkan ya. Itu supaya apa? Supaya kalau misalnya jantungnya lebih tinggi dari tempatnya perdarahan, itu akan memompa dan darahnya enggak segera berhenti. Nah, kemudian ditekan, nah kemudian diangkat dan baru dibebat ya. Bebatnya bagaimana? Sama dengan luka lecet. Nah, kalau yang seperti sederhana seperti ini ya luka gores bisa kita tutup. Tapi kalau misalkan yang perlu lebih lebar gitu, kita tambahkan kasa steril sama betadine. Sama dengan yang luka perdarahan tadi ya. Setelah kita bebat, itu mau ya ini ada yang tanya itu, ada yang tanya langsung aja. Silakan langsung. Silakan langsung. Enggak apa-apa. Kalau dilihat di Google, Kak, kalau enggak kayak di Instagram tuh kalau misalkan kan ketusuk, misalkan kayak pisau atau gunting. Katanya anunya tuh kayak misalkan ketusuk gunting kan, guntingnya tuh nggak boleh dikeluarkan, Kak. Jadi kayak didiemin terus langsung kayak lari ke rumah sakit. Jadi jangan kayak dicabut gitu. Oh ya. Wah, ini serem banget ya contohnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya ini biasanya di perusahaan nih banyak nih. Di perusahaan banyak nih produksi. Perusahaan tuh macam-macam ya. Aduh, ada alat-alat ya. Jadi memang kita langsung bebat aja teman-teman. Kita langsung bebat dengan sesuatu yang bersih. Kalau ada kasa steril ya. Karena jangan sampai yang bebat itu kotorannya masuk ke dalam. Jadi nggak apa-apa, ditekan aja. Karena kalau memang kadang-kadang di beberapa kasus kalau kita tarik itu bisa malah merobek pembuluh darahnya. Itu kalau kita nggak yakin ya udah kita tekan aja. Tapi kalau misalnya biasanya kalau yang seperti itu si penderita itu kesakitan. Itu ya. Jadi itu malah membuat panik. Itu biasanya kalau paku dan seterusnya atau mungkin pecahan gitu masih kita tutup gitu masih ini. Tapi kalau gedesak gunting kok saya rasa lebih nggak apa-apa, maksudnya dicabut karena dia pasti kesakitan. Gitu. Kalau kesakitan jantung berdebar malah dia akan memacu darahnya lebih cepat. Oke, ini yang lecet-lecet. Nah, kalau yang kaki tadi, Pak Dokter, kan tadi direbahkan. Kalau direbahkan, apa juga perlu diangkat kakinya? Enggak, cukup lurus gitu aja.
Kalau belum bisa kita pindahkan, kita angkat. Maksudnya kita kan belum bisa pindahkan ke tempat lain ya, masih nunggu mobil yang datang. Nah, berarti kita, sama prosesnya dengan tangan tadi ya, kakinya. Diangkat ya? Ya, harus lebih tinggi tempat pedalannya dari jantung ya. Oh, oke. Supaya kalau jantung mau apa nggak banter itunya ya. Itu ada yang tanya juga tuh. Ya, silakan Kak Yuda. Iya, Dok. Mungkin kalau suatu saat kita di tempat terbuka atau alam begitu, kita tidak ada persiapan kasa dan sebagainya, terus tiba-tiba mungkin tangan kita itu bisa tergores. Bagaimana cara solusinya, Dok, untuk mengatasi? Adakah bahan-bahan alami yang bisa kita pakai? Untuk pengganti kasanya. Ya, seandainya itu tidak bawa di alam, kira-kira apa bersih. nih? Dengan kain bersih ya, kain bersih yang kita bawa kalau ada. Kalau nggak ada, kalau misalnya untuk yang ya segala sesuatu yang kita bisa yakin itu nggak banyak debu. Gitu. Kalau yang untuk luka-luka, untuk pengganti betadin gitu masih bisa kita gunakan lidah buaya. Itu masih bisa untuk mempercepat luka. Kita potong pangkalnya, terus getahnya kita keluarkan sebentar, terus kita berikan ke lukanya. Iya. Gini, Dok, saya pernah mengalami, Dok. Jadi jauh dari rumah, jauh juga dari istilahnya mungkin di ladang begitu, yang jauh dari rumah. Nah, ini pernah tangan saya itu sobek, itu kena semacam kayak kegores, semacam apa itu, daun-daun rumput-rumput gajah itu ya. Nah, itu kan tajam, Dok. Akhirnya saya luka, saya nggak tahu ternyata darah itu begitu deras mengalir. Nah, kebetulan setelah itu ada tetangga itu lewat itu dari sawah begitu. Dia itu kok langsung lari cari rumput alang-alang. Nah, kemudian rumput alang-alang ini dikunyah sampai lembut terus ditempel ke luka saya. Dalam hitungan detik itu kok darahnya berhenti. Apakah alang-alang itu punya khasiat untuk memberhentikan darah, Dok? Wah, ini. Nah, cuman kita juga mesti mempertimbangkan risiko debunya. Karena dalam satu partikel debu itu membawa sekian ribu bakteri dan lain-lain ya. Sebisa mungkin kalau misalkan kita mau pakai yang dari alam ya rumputnya itu kita cuci bersih dulu gitu. Itu aja. Gitu supaya nggak malah menginfeksi gitu ya. Ya, itu tadi kan sudah dicuci sama mulut, Dok, kan dikunyah, Dok. Sudah dikunyah kan ditempelkan. Itu jadi sebetulnya malah dikunyah itu sudah dicuci karena kan masuk mulut, Dok. Kecuali yang ngunyah itu nggak gosok gigi, nah itu bahaya lah. Karena banyak bakterinya juga bawa bakteri. Berarti yang ngobati itu bukan alang-alangnya mestinya, kunyahannya itu kayaknya. Ya, oke. Ya, yang penting bersih ya. Ya, yang penting bersih itu tadi. Ya, yang penting bersih. Oke, nah, terus ada hal lain yang penting juga ketika kita ketemu dengan luka bakar, apa yang kita lakukan? Nah, karena kulit itu seperti kertas ya, jadi kita mesti kasih cairan dulu. Nah, kita tuang dengan air minum ya, kalau nggak ada cairan infus ya mestinya ini ya. Kita tuang dengan air minum, jadi air yang benar-benar bersih, yang benar-benar baik untuk diminum. Sampai kira-kira 2-3 menit ya, kita lihat lukanya. Dan luka bakar ini nggak selalu yang dengan api ya. Kalau bahasa Jawanya keselomot ya. Kita menyentuh dengan kasih sayang sebuah panci yang panas gitu ya. Itu juga kelonyot. Ya. Atau kena knalpot ya. Ya, itu sama juga dikasih air dulu. Kemudian penanganannya sama dengan yang luka lecet tadi ya. Jadi ditutup supaya apa? Karena dia rentan.
dia itu pertahanannya sedang lemah terhadap lingkungan. Jadi tetap harus kita tutup, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada luka yang menganga, bagaimana? Pernah nggak menjumpai yang seperti itu? Ya itu sama penanganannya. Ya, bahkan sampai sampai keluar melentung, ada airnya gitu ya. Ada air. Ya. Itu ada yang pernah kok. Adik-adik teman-teman. Jangan ini sendiri buka sendiri ya, nanti malah kurang steril ya. Itu. Jadi lebih baik kita minta pertolongan sama yang dewasa. Nah, kemudian kalau misalnya terbentur gimana? Nah, kalau terbentur itu kita kompres langsung dengan panas apa dingin? Dingin. Nah, kita kompres dengan dingin ya, supaya mencegah memarnya tambah banyak di dalam ya. Nah, terus ini sama juga kalau misalnya kebentur di kepala gitu ya, kena pintu, atau yang sering itu dulu saya pernah turun dari angkot ya, mau turun ngantuk, begitu ketua atap di sini langsung ngantuknya hilang ya. Itu kayak seperti itu, kompres dengan dingin. Nah, kemudian kalau hal yang lain, misalkan seperti yang tadi ya di awal, kalau ada yang pingsan, itu kita harus gimana? Karena kita nggak tahu pingsannya ya. Ya, supaya misalnya ini ada sesuatu yang mungkin dia ada ada yang mengganjal dalam tenggorokan dan seterusnya, supaya lancar itu biasanya kita posisikan miring. Nah, seperti ini. Ya, coba dihafalkan posisinya ya. Nah, ini posisi yang paling aman untuk pernafasan, supaya nafasnya masih lega gitu ya. Ke kiri atau ke kanan, Dok? Monggo boleh ke kiri, boleh ke kanan. Karena kalau misalnya ada lukanya di sebelah kiri, terus dia apakah dia harus ke kiri, ke kanan? Baik, kita menyesuaikan aja. Nah, setelah kita miringkan, dan ini kalau di gambar ini ya, ini kan dalam gambar ini pelatihan ya, suatu pelatihan. Kalau di tempat nyata ini biasanya banyak dikerumuni. Nah, itu kita ingatkan ya. Terus untuk membantu menyadarkan, kita biasanya bantu dengan alkohol atau minyak kayu putih. Kan gampang carinya sekarang ya. Banyak yang bawa hand sanitizer. Nah, terus kemudian kalau misalnya kayak yang ini, hati-hati. Kita mesti lihat dulu, kalau misalnya ada kabel di sekitarnya, kita mesti hati-hati teman-teman ya. Mesti hati-hati. Jangan langsung pegang ya, karena ada yang juga kejadian yang megang mau nolong tapi malah kesetrum ya. Jadi kita matikan sumbernya, kita cabutnya jangan dengan tangan juga, mungkin dengan kayu ya. Jadi colokannya itu siapa tahu ya, omnya ini pegang colokan tapi colokannya itu terkelupas, dia nggak tahu. Perhatikan teman-teman. Ya, ini anggaplah masih mancep di tembok gitu ya. Kita singkirkan atau kita cabutkan pakai kayu, ya. Atau mungkin di depan rumah ya kita matikan, supaya mati satu rumah nggak apa-apa. Ya. Dan ini yang tadi gambarnya muncul dua. Nah, ini kalau patah tulang. Kalau patah tulang, ini yang penting adalah misalnya patahnya di betis, itu kita pasang sebelum dan sesudah sendi. Jadi di atas lutut sampai di bawah lutut. Kalau patahnya di paha, ya sampai ke pinggang, sampai ke bawah. Jadi supaya nggak bisa gerak. Pakai apa? Pakai papan, boleh. Kalau misalnya kita di hutan gitu ya, pakai kayu boleh. Dibebat pakai kain ya. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya di tangan, nah ini bisa digendong seperti ini ya. Setelah kita bebat, kemudian kita gendongkan seperti ini. Nah,
Silakan kalau misalnya ada yang mau ini dok, tanya Kristi. Ayo Kristi, dibuka Kristi. Mau tanya dok, kenapa kalau luka bakar harus dikompres dengan es batu, dibalut dengan kain? Tidak bolehkah langsung? Silahkan Kristi. Mau bersuara atau mau? Ya, ini pertanyaannya dok. Oke. Kalau luka bakar, kenapa harus dikompres dengan es batu dan dibalut dengan kain? Sebaiknya jangan es batu ya, karena ekstrim. Habis panas banget terus dingin banget ya. Kita aja protes ya, apalagi lukanya ya. Gitu. Jadi ya air minum biasa ya teman-teman. Jadi jangan yang ekstrim gitu. Kalau misalnya dengan kasa steril kita bebatkan, terus kita siram dengan air minum itu masih nggak apa-apa. Gitu. Pertanyaannya bagus ya. Gitu. Oh ya, boleh nggak luka bakar terus langsung dikasih odol? Ya, kalau dikasih odol itu zat kimia yang tidak siap untuk tubuh ya. Jadi jangan ya. Kalau misalnya ada bioplankton atau betadine, paling enggak itu masih boleh gitu. Itu teman-teman, ada lagi ayo yang mau boleh. Oke, silakan teman-teman yang mau tanya. Yuk, boleh langsung di-unmute. Keren banget nih hari ini. Kita jadi lebih tahu. Kak, ya. Suaranya Kristi. Ya, Kristi, silakan. Yang tadi itu, ya ini pribadi sih, karena Kristi pernah kena air panas, kemudian bodohnya itu nggak ditangani dengan benar. Ya. Jadi itu tuh keluar nanah, keluar air sampai melendung gitu. Oke. Nah itu boleh nggak sih dipecahin sendiri? Ngapain? Dipecahin? Oh, yang melepuhnya itu tadi loh. Iya. Keluar airnya itu kayak gembung, kulitnya itu kayak ditangkungan gitu. Ya. Jadi kalau yang kondisi seperti ini dipecahin sendiri sebenarnya boleh. Cuman harus benar-benar steril. Caranya kita lukanya ya, itu kita mandiin pakai betadine, kasih betadine yang banyak. Kalau di sekitar situ ada bakteri, nah udah mati, nggak akan masuk. Karena ketika kita mengeluarkan cairan, kan itu bisa jadi jalan masuknya bakteri. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin pakai betadine, tunggu sekitar 1 menit, kemudian baru dipecahin. Pecahinnya gimana? Ditekan aja. Kalau nggak ada sesuatu yang steril, karena ini kenapa harus ditolong medis ya, karena biasanya dengan jarum itu lukanya kecil gitu loh. Iya, Pak. Ini lukanya besar banget. Waduh, ya. Nggak boleh pakai pisau juga, nggak boleh Kristi, bahaya. Dan waktu itu karena waktu tidur ya, baru bangun. Kena tangan dan akhirnya kesenggol. Lepas. Nggak apa-apa ya, namanya nggak sengaja ya. Ya, langsung dikasih itu ya. Oke, terima kasih Kristi. Ada lagi nih dari Unik. Kak, mau tanya kenapa saat ada kebakaran atau percikan api di dalam ruangan kita nggak boleh langsung siram pakai air? Ya, pertanyaannya bagus. Ya, kalau kita di pom bensin itu ya, di SPBU, kita sering lihat pasir ya. Kita nggak pernah lihat air. Nah, karena di dalam air itu ada oksigennya ya, jadi ada kandungannya. Nah, oksigennya itu seneng, apinya seneng. Jadi kalau disiram, biasanya bisa tambah besar. Gitu ya, jadi sebaiknya gimana? Nah, ini Kak Niko pernah kejadian sendiri di rumah, kebakaran teman-teman. Tempatnya listrik gitu ya, waduh serem. Jadi mau ke atap itu apinya ya. Terus gimana caranya? Nggak punya pasir. Nah, teman-teman ambil keset atau anduk ya, dibasahi, langsung ditempelin ke apinya. Mungkin boleh pakai sapu, mungkin boleh pakai
alat yang lain ya, supaya kita tetap aman maksudnya ya, dengan kain basah. Begitu juga kalau kompor, wah kompornya apinya nggak bisa dikendalikan. Nah itu bisa juga pakai kain yang basah. Nah kok bisa mati ya, karena dia tertutup ya, sama sekali nggak ada udara, karena api itu bisa menyalakan karena ada udara juga. Nah kalau ditutupkan walaupun dia basah, tapi kalau dengan kain dia langsung kayak bungkus gitu, itu lebih mudah untuk mematikan apinya. Kecuali yang untuk listrik ya teman-teman, harus diperhatikan, nggak boleh disiram karena isolator ya, atau pengantar listrik itu air. Justru yang menyiram akan setrum juga tuh. Di situ. Itu ada pertanyaan bagus itu. Ya, silakan. Itu. Kak Rizka. Ya. Di chat ada pertanyaan bagus tuh. Mana, Kak? Oh, pertanyaan teman-teman bagus-bagus ya. Ya, ini dari 343581826. Kak, kalau luka boleh langsung dikasih detol? Nah, ini ya. Ini juga menjadi pertanyaan kita ini kayaknya yang dewasa. Ya, kalau detol sih masih boleh ya. Cuman biasanya sakit. Gitu. Jadi pedih gitu ya, agak pedih. Iya. Pedih, biasanya pedih. Sebenarnya baik ini untuk nyuci, bagus. Cuman biasanya diencerkan dulu teman-teman. Jadi taruh di gelas, terus 1 gelas gitu, detolnya mungkin 1 tutup. Itu sudah, itu aja kadang-kadang masih pedih gitu. Tapi itu bisa dipakai. Nah, usahakan betadine. Makanya teman-teman kita sediakan P3K di rumah. Terus nah, ini teman-teman. Harus ya, berarti ini harus ada P3K di rumah. Habis diambil plasternya, nanti waktu foto plasternya habis, gawat. Ya. Gitu. Atau betadine ternyata udah berapa tahun kadaluarsa. Nah, sehubungan dengan kebakaran tadi ada yang penting juga. Kalau misalnya ya, kita masuk ke rumah terus bau LPG, hati-hati ya, jangan langsung menyalakan misalnya ya api, tentu saja kita nggak nyalakan ya, tapi kadang-kadang kita terus nyalakan kayak senter dan lain-lain. Kita mesti hati-hati pokoknya ya, karena kalau LPG itu berat jenisnya dia lebih besar, lebih berat, sehingga dia mengendap di tanah dan rata. Begitu dia nyala langsung satu rumah. Gitu. Itu pasti hati-hati ya, biar orang dewasa aja ya. Gitu. Jadi kalau terjadi seperti itu, pertama kita buka semua rumah, pintu, supaya dia segera pergi LPG-nya, gasnya itu. Nah, ini penting. Oke. Ya, Kak Rizka. Ya, mungkin ada materi. Kayaknya sudah selesai materinya. Iya, sudah selesai ya. Jadi ini materi. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan ini. Kak Niko, tunggu sebentar sebelum. Kak mau tanya, kalau seluruh tubuh terbakar sinar matahari, apakah bagus kalau mandi 3-4 kali menggunakan air dingin selama 10-20 menit? Kulitnya terbakar matahari. Ya, kepanasan gitu mungkin ya. Terus mandi langsung pakai air dingin. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi dinginnya dingin es gitu enggak ya? Dinginnya dingin air mandi biasa boleh. Dingin biasa boleh. Ya. Ini masih ada materi nih Kak Rizka kayaknya. Ya. Kalau yang tadi ini materi dalam bentuk tulisan, tapi semuanya udah saya jelasin di depan. Oke. Supaya semuanya fokus ke gambar aja. Nah, nanti bisa di-sharing ke teman-teman boleh. Gitu ya. Ya, siap. Ya, Kak Yudi, gimana? Ya. Oke. Jadi teman-teman, saya harap melalui sharing ini kita nggak usah panik dulu kalau lihat kondisi kita terluka. Kayak Kak Niko tadi bilang kan, Dokter Niko tadi, dilihat dulu lukanya itu kenapa, itu gede enggak atau bagaimana. Anak-anak sekarang kan ini kalau terluka sudah menjerit, dokter, wah, ada darah. Ternyata setelah diperiksa itu darah nyamuk yang dia pukul sendiri kayak gitu. Jadi panik ini membuat orang tua juga panik ini. Panik jadi
Iya, ternyata kayak gitu. Yang tadi ya, kita mesti bisa menularkan. Kalau kita bisa menularkan semangat, nah otomatis kita juga bisa menularkan kepanikan loh. Jadi mesti hati-hati ya. Iya. Berarti prinsipnya adalah semangat dan tenang. Iya. Oke. Terus ya ini ada lagi nih ya. Anak-anak sekarang berani katanya dengan virus corona nih, aku nggak takut sama virus corona. Itu bener nggak sih virus corona itu nggak ada lah. Aku ini kebal, aku ini sehat. Padahal menurut cerita nih banyak teman-teman dokter yang juga meninggal gara-gara virus itu. Padahal kan dokter itu menjaga kesehatannya. Nah itu coba. Yang pertanyaannya bagus dan ini juga pertanyaannya orang dewasa banyak ya. Apa? Tanya itu kita juga jadikan pertanyaan juga ya. Kita diskusi sama orang dewasa. Suaranya agak suaranya kurang jelas, dokter. Nah, kita mesti lihat, mesti saring ya. Jadi karena bosen banget ya, mesti ada juga orang-orang yang ada yang super takut, ada yang super wani ya. Nah, kita mesti saring. Nah, terus kemudian kita mesti juga melakukan penelitian. Loh, caranya gimana penelitian di zaman pandemi gini ya? Kita penelitian di Google, di YouTube dengan akun yang resmi yang dari misalnya Kementerian Kesehatan, pemerintah atau dari media-media yang punya tanggung jawab, yaitu pemerintah. Misalnya buka di corona atau COVID gitu ya, belakangnya dikasih misalnya Dinas Kesehatan. Ada lagi informasi yang kelihatannya menggemparkan. Ketik aja depannya, misalnya cek fakta, gitu ya. COVID ini beritanya apa, gitu ya. Nah ini kita nanti bisa jadi punya pengetahuan. Tapi hati-hati teman-teman, jangan juga terlalu banyak. Nanti kita kepikiran ya. Nah, salah satu psikis ya, ini juga besar banget pengaruhnya ya. Ketika kita happy, itu ada hormon-hormon yang diproduksi dalam tubuh yang membuat tubuh sehat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sedih, marah, stres, ada juga hormon yang keluar seperti ibaratnya kita kayak dikejar anjing. Duduk gitu ya. Terus itu juga bisa menimbulkan kelelahan berlebihan, bisa menimbulkan sakit padahal kita nggak ngapa-ngapain. Hanya karena kita sedih, marah, stres gitu ya. Nah, makanya kita seperti di awal tadi ya, yuk kita jadi supporter kebaikan, kita menularkan kebaikan. Hal yang sepele, misalkan papa, mama datang kerja sudah mandi gitu ya, kita kasih pelukan, itu waduh besar banget itu teman-teman ya. Itu misalkan kita dikasih sesuatu, kita bilang terima kasih ya gitu. Kita berbuat salah kita minta maaf atau kita bilang permisi. Nah, itu hal-hal yang bisa bikin kita happy dan seterusnya. Jadi diimbangi teman-teman ya, jangan COVID gitu ya, nanti jadi stres. Yang berhubungan dengan kulit ini pertanyaannya. Ini dokter akhirnya. Kariska tolong baca. Memang ada ya, maksud saya COVID itu memang ada ya. Iya, COVID memang ada. COVID ada ya teman-teman. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan satu. Ini yang terakhir ya. Wah, seru memang hari ini ya. Nggak kerasa sudah sesinya habis. Kak, apa benar kalau habis terpapar sinar matahari, kayaknya sama kayak tadi ya pertanyaannya. Tidak beda ini. Oh, beda ya. Beda. Apa benar kalau habis terpapar sinar matahari tidak boleh langsung disiram dengan air karena kulitnya bisa ada bercak-bercak putih atau biasa orang sebut terataan? Nah, ini bener nih zaman kita dulu nih. Iya, kita kan banyak tuh teratak di mana-mana. Iya. Terataannya biasanya karena kulit kering. Nah, kayak tadi ya, lidah buaya itu bagus, jadi untuk pelembab. Nah, makanya kalau ada tante, ada mami kita pakai hand body, nah itu untuk memberikan kelembapan pada kulit yang kering. Jarang sekali orang yang pakai
and body itu terataan gitu ya. Gitu, karena nutrisinya cukup, nutrisi kulitnya. Jadi terataannya itu disebabkan karena biasanya kulit kering. Jadi mitos itu benar ya? Maksudnya kalau dari panas terus kena air nggak apa-apa. Iya, biasanya kan gini, anak-anak habis panas nih, kena panas terus langsung jangan mandi dulu. Kok terataan gitu loh. Pengaruhnya bukan keterataan. Jadi terataannya bukan karena itu, gitu, karena kulit kering. Tapi nggak bolehnya biasanya itu ada perubahan suhu yang ekstrim, itu bikin kita sakit kepala biasanya. Gitu. Jadi ya di rumah minum dulu, mungkin 15 menit baru kita mandi. Nah, itu baru jelas tuh. Luar biasa. Saya juga baru dapat ini. Jadi perubahan suhu itu. Ya, ekstrim. Gitu. Ya, kayaknya masih ada satu lagi nih. Boleh. Nah, tes rapid itu seperti apa atau seperti apa? Ya, tes rapid itu tes sederhana. Yang namanya rapid itu cepat. Ya, tes cepat. Dan ini untuk memberikan istilahnya pemeriksaan awal. Maksudnya gimana? Ya, kalau misalkan rapid itu ada 2 hasil. Hasilnya itu biasanya istilahnya bukan positif negatif, tapi reaktif atau non reaktif gitu ya. Istilahnya begitu. Tapi belum tentu yang non reaktif itu tidak ada virusnya, belum tentu. Karena yang bereaksi atau tidak bereaksi itu adalah kekebalan tubuh kita. Nah, begitu virus masuk, itu kita kadang tidak selalu langsung berespon. Butuh sekian hari kita berespon. Kalau berespon, di situ terbacanya reaktif. Nah, kalau tubuh kita belum bereaksi, tapi virusnya masuk kan juga bisa. Nah, itu juga hati-hati, artinya kita perlu pastikan dengan pemeriksaan yang lain. Nah, biasanya ini perlu untuk perjalanan, supaya untuk orang itu enggak sembarangan gitu ya, enggak, pokoknya naik semua gitu ya, enggak ya, gitu. Ya. Oke. Ya, ada di sini Kak Rini itu juga pernah rapid, ya kan, sudah ada di sini. Jadi ini pertanyaannya teman-teman ini bagus-bagus. Iya. Kak Niko ini yang terakhir ini. Aduh. Dan kayaknya masih ada lagi ini. Ini pertanyaan yang juga saya akan tanyakan ini. Apa yang menjadi pertanyaan sejak dulu ini? Coba Kak Rizka dicek ini loh. Iya, Kak mau tanya, kenapa kalau kita luka di sekitar luka itu gatal? Nah, itu kenapa? Iya benar. Sehingga luka itu nggak makin kecil, tapi karena kita garuk-garuk semakin meluas, melebar, dan bahkan iritasi. Salah satu dari proses penyembuhan itu ya. Jadi gatal itu semacam laporan, teman-teman. Laporan ke otak kita. Jadi beberapa rangsang ke kulit itu macam-macam. Ada gatal, ada panas, ada nyeri, ya. Kalau misalnya teman-teman kasih contoh ini tutup ballpoint. Tutup ballpoint ini kurang keras dikit Kak Niko nggak? Tutup ballpoint ini ya. Tutup ballpoint. Ini kan sedikit tajam ya. Terus kita kenakan ke kulit. Nah, kan agak gatal. Ya. Kayak Kak Iyut itu ya. Kan agak kalau yang ringan ya, yang tipis-tipis nyentuhnya itu mestinya gatal. Karena sarafnya ada di permukaan. Gitu. Jadi itu proses penyembuhan yang berhubungan dengan saraf yang kebetulan kena di permukaan. Nah, terus masalahnya yang namanya gatal itu obatnya digaruk biasanya ya. Iya betul. Nah, ini hati-hati, nanti bisa lukanya nggak tambah sembuh, tambah lebar. Gitu. Jadi ya mesti ditutup ya, apalagi kalau tidur. Saya sarankan ditutup supaya kalau kita kayak tadi ya, yang ada luka kena panas melepuh terus nggak kesengaja tadi ya, sama juga. Kalau gatal terus kita garuk pasti dia tambah lebar. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak sengaja tidur ya ditutup aja nanti. Nah, berarti kalau luka itu orang dulu biasa kan luka ya biar kering, kita nggak usah tutupi, kita jalan-jalan biar cepat sembuh, itu salah juga ya Dok ya?
Kalau di rumah boleh dibuka, asal kita kalau di luar keluar gitu. Ya, kalau di luar harus ditutup. Bakteri masuk. Iya, debu mampir ya. Gitu. Oke, luar biasa. Kadang saya itu nutup luka itu loh, Dok. Bangun pagi sudah ngelupas semua, juga nggak sadar kegaruk gitu ya. Karena di mimpinya itu mimpi ngupas apa gitu, mangga atau ngupas apa gitu. Iya. Oke, terima kasih luar biasa. Senang sekali ya bisa malam hari teman-teman. ini. Tetap semangat ya. Ya, masa pandemi ini sabar ya, jaga kesehatan, olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup. Tuhan berkati ya. Wah, luar biasa, Tuhan memberkati. Terima kasih buat sharingnya malam hari ini. Kita semua dari nggak tahu jadi tahu ya. Jadi adalah hal-hal yang pengetahuan baru untuk kita menuju, oh besok kalau saya begini saya akan lakukan ini gitu ya. Terus kita bisa kasih tahu ke teman-teman kita yang lain yang mungkin belum mendengarkan malam hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu nanti di hari Kamis depan dengan tema-tema khusus ya. Dok, ada nggak closing statement-nya nih buat remaja-remaja kita nanti sebelum kita akhiri dengan doa? Ya, teman-teman. Kenapa kok kita berkumpul seperti ini dan kenapa kita ada di tengah keluarga dan segala sesuatunya, saya yakin Tuhan pasti punya maksud gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa bermanfaat lebih banyak gitu ya. Ya kita membuat kebiasaan dan kita membuat pengaruh yang positif. Kita dari yang biasanya bosen kita jadi menghibur. Jadi yang misalnya kita males kita jadi rajin, jadi yang kita biasanya mungkin sedih kita jadi banyak membangun komunikasi dan juga menularkan hal-hal yang baik supaya lifestyle ini nggak cuma di kesehatan tapi juga di seluruh kehidupan kita supaya juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa, mengganti kebiasaan, pola hidup, dan yang paling penting adalah menjadi teladan ya. Seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan, dan melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Wah, materi hari ini luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, Kariska. Saya dapat sesuatu yang banyak ini, bergaya hidup sehat. Oke, baik kita akan akhiri ya, tapi sebelumnya kita mau foto dulu, terus setelah itu kita berdoa ya. Yuk dinyalakan videonya supaya nanti dokter bisa kita bagi juga nih ke dokter. Itu teman-teman GKJW Gunung Tumo, yuk kelihatan semua wajahnya di santai gini, woi. Yuk. Wah keren. Halo Kak. Ya dihitungin ya. Halo 1. Ayo Kariska, hadap kamera, hadap layar. Dion Martin belum nyala nih. Ada 2 slide ya. Oke, siap 1, 2. Oke, sekarang yang kedua. Yuk dinyalakan semua. Devon, Daniel, Pramodia, Dina, Ovo. Yuk siap. Esther, GKJW Bondowoso. 1, 2, Amelia. Oke, 3. Sip. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih kebersamaannya teman-teman. Kita akan tutup dalam doa remaja GKJW seluruh ya, banyak dari berbagai wilayah, daerah. Ada dari GKI juga yang bergabung, dari teman Katolik juga ada. Sampai ketemu di kelas Kamis depan ya, tentunya di CV Class akan menyajikan dan memperlengkapi remaja-remaja di mana mereka akan menjadi remaja-remaja yang berpotensi bagi masa depan gereja Indonesia khususnya. Kita akan tutup dalam doa dulu. Yuk. Ini baru ada yang masuk ini jam segini ini admit ini. Iya, luar biasa. Yuk kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Malam hari ini ada sesuatu yang Tuhan berikan, terutama tentang ilmu kesehatan bagi kami. Biarlah Tuhan mau pakai kami semua menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Sehingga melalui
kesehatan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bisa membantu orang lain. Tetapi saat ini Tuhan ingatkan kami untuk kami bergaya hidup sehat dari dalam diri kami sendiri. Menjaga kebersihan dan lain-lain. Terima kasih Tuhan, jadikan kami duta-duta kesehatan bagi anak-anak remaja yang lain. Dan biarlah malam ini Tuhan memberkati Pak Dokter yang sudah memberikan sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah pekerjaannya, dan diberkatilah pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama meninggalkan ruang Zoom ini, biarlah kami ketemu di Kamis yang akan datang. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita beri salam dan say thank you kepada Pak Dr. Niko. Buka mute-nya, unmute. Terima kasih Pak Dr. Niko. Terima kasih Dokter Niko. Terima kasih Dokter Niko. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih. Sama-sama. Nanti Pak Dokter tetap stay dulu ya, sama Kak Rini juga. Ada. Ada. Makasih saya dulu. Sampai ketemu Kamis depan. Dadah. Hai, Shirley. Ya, itu kok. Siapa yang teriak temannya lagi yang di sana? Terima kasih. Terima kasih. Ayah, Gamori, kamu pakai kodenya Kak Rizka itu 343 itu. Pokoknya kita undang semuanya lah. Wah, mantap. Ayah baru potong rambut tuh, bukan? Nanti Tita sama gimana Tita? Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Dokter. Gabriel Nathan. Terima kasih Kak Anis, Ayah, Dion. Kamu nggak tanya sih tadi, mentang-mentang sehat ya terima kamu. kasih teman-teman dari Gunung Tumo. Ya, terima kasih teman-teman. Ada 21 ternyata dari Gunung Tumo. Wow, Mbak Anis, Kak Anis, ya, iya, thank you. Bantu remove ya, beberapa ya. Nah. Suara lagunya kerasin aja Kak Rizka. Oke. Ayo teman-teman yang belum silakan. Bye, Gamori. Alista, nada. Nah, ini kayaknya kita semua memberikan say goodbye ya sama itu teman-teman Gunung Tumo yuk. Kak Rini, Kak Niko, Kak Yud. Ya, Kak Yuda, teman-teman Gunung Tumo, terima kasih. Terima kasih. Keren. God bless you all. Oke. Salam dari GKJW Jemaat Surabaya. Kapan-kapan main nih di Gubeng. Ya. Dibantu di remove Kak Rizka. Oke, sebentar saya nutup pintu. Tak tutup. Kak Niko, keren loh tadi. Jadi maaf ya kalau ada yang kurang. Terima kasih. Ya cuman itu tadi speakernya kan memang Kak Niko terganggu dengan headsetnya tadi kan. Mas Bro, terima kasih. Kak Rini, ini Niko ini teman SMP ku. Oh. Gitu. Terus mamanya Kak Niko, ini Kak Rini ini baru keluar dari rumah sakit. Tadi masuk itu. Iya ini. Ini barusan tadi jam 5 tadi disuntik tuh. Ini loh Kak Niko, tolongan ini, kasihan tuh orang itu. Emah itu dipertahankan terus nggak hilang-hilang. Siapa sih dipertahankan? Mas Niko, ini dua-duanya ini punya mah yang akut nih. Kayak apa? Solusinya gimana ini? Makan apa yang diharamkan?
Itu rekamannya. Oh iya, oke, rekamannya hilangin. Live-nya lo, kamu live juga lo itu.